mendasarkan jurnal. Yang pertama, pengertian jurnal atau buku harian adalah formulir khusus yang digunakan dalam mencatat setiap aktivitas transaksi secara kronologis. Jurnal umum adalah tempat untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan tanpa terkecuali. Jurnal khusus adalah tempat untuk mencatat beberapa jenis transaksi tertentu yang berkaitan dengan jurnal khusus tersebut. Pengertian jurnal menurut para ahli, yakni jurnal yang dapat dikembangkan sesuai dengan jenis transaksinya. Fungsi jurnal, yang pertama, setiap bukti transaksi dilakukan secara kronologis urut sesuai dengan tanggal tersebut transaksi. Fungsi mencatat semua transaksi dalam buku jurnal. Fungsi analisis, pencatatan hasil analisis yang berwujud pendebitan. Fungsi instruktif, catatan yang dapat pada jurnal adalah perintah untuk melakukan pendebitan dan pengkreditan. Fungsi informatif, memberikan informasi atau penjelasan mengenai transaksi yang terjadi untuk dilakukan pencatatan. Tujuan dan manfaat jurnal, tujuannya yaitu untuk melakukan penilaian, pencatatan, identifikasi gerakan ekonomi berbagai macam. Manfaat jurnal antara lain mengetahui adanya kegiatan perhitungan, mengetahui jumlah pengeluaran, mengetahui jumlah atau nominal pada debit, membuat kode. Prinsip dasar pembuatan jurnal, melakukan identifikasi dan penilaian bukti transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan, menentukan perkiraan atau keterangan akun apa saja yang dibutuhkan transaksi, memantapkan perhitungan dan menetapkan debit atau kredit akun yang terkait dengan transaksi. Contoh jurnal umum, transaksi terjadi di bulan Mei di PT Utama Mandiri. Yang kedua, pemilik hanya bisa menginvestasikan uang tunai sebesar 100.000, pembelian barang dagang rupiah 10.000 secara tunai, penjualan barang dagang 15.000 dibayar secara tunai, diterima perkas sebesar 25.000. Dua, surat. Pengertian surat, surat adalah alat komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang dikehendakinya yang berisi tulisan. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis. Fungsi surat, sarana pemberitahuan, sarana permintaan, buah pikiran, ide atau gagasan, sebagai sebuah pengingat bukti historis pedoman kerja. Surat pribadi, surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat ini tidak termasuk surat resmi. Contoh dari surat pribadi adalah surat izin dari orang tua, surat cinta dari pasangan, surat undangan ulang tahun, surat kepada sahabat, dan lain-lain. Surat resmi adalah sebuah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Contoh dari surat resmi adalah menggunakan kop, ada nomor surat lampiran, menggunakan salam pembuka, dan bentuk yang lazim. Penggunaan seragam bahasa resmi, menyertakan cap atau stempel dari berbagai resmi, ada aturan format baku. 3. Autobiografi. Pengertian autobiografi. Autobiografi atau autobiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos artinya sendiri, bios artinya hidup, graphein artinya menulis. Jenis tulisan ini adalah sebuah bentuk tulisan yang menceritakan sebuah berisi lika-liku kehidupan seseorang melalui masa-masa sulit, kegagalan, kesedihan, kebahagiaan, sampai bisa keadaannya di masa kini. Menulis kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang tersebut. Ciri-ciri autobiografi. Autobiografi yaitu suatu perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan bantuan penulis lain, yang ditulis menurut pengalaman atau ingatan tokoh itu sendiri. Autobiografi sering sekali berisi informasi tentang masa kehidupan tokoh itu sendiri, dari yang sulit sampai mencapai keberhasilan. Autobiografi juga biasa menampilkan informasi yang sifatnya positif saja, bahkan biasa ditulis dengan rangka pencitraan seseorang tokoh politik. Autobiografi sering sekali ditulis supaya masyarakat lebih kenal dan tahu tentang apa yang sudah dilakukannya selama ia hidup, menjadikan bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga yang ada di dalamnya. Tujuan penulisan autobiografi: 1. Mengenalkan diri sendiri lebih mendetail kepada orang lain. 2. Memberikan gambaran pelajaran dan juga kisah-kisah inspiratif seseorang bisa sukses dalam bidang yang sedang digeluti sekarang ini, baik itu dalam karir, bisnis, politik, maupun bidang lainnya. 3. Bahan penceritaan seseorang. Jenis autobiografi. 1. Autobiografi fiksi.
biografi fiksi yaitu autobiografi yang punya tujuan buat mendefinisikan sebuah novel yang berisi tentang seseorang tokoh fiktif yang ditulis dan dibuat seolah-olah tokoh itu menulis tentang biografi mereka sendiri. 2. Autobiografi palsu. Autobiografi palsu yaitu berisi sebuah penggambaran kalau seseorang pengarang dianggap punya kehidupan yang menderita dengan sebuah bentuk keluarga yang punya banyak masalah berupa perilaku buruk dan kekerasan. 3. Autobiografi sebagai kritik totalitarianisme. Autobiografi ini yaitu salah satu korban dan penentang rezim totaliter yang punya kemampuan buat menyampaikan kritik yang sangat mencolok dari sebuah rezim melalui bentuk tulisan yang berupa autobiografi dari sebuah penindasan mereka. 4. Autobiografi seseorang yang tidak dikenal. Autobiografi ini yaitu salah satu autobiografi dari beberapa orang dengan klaim asli yang gak terkenal dan udah mulai menulis autobiografi mereka sendiri buat dibagikan pada masyarakat. Struktur autobiografi. 1. Latar belakang keluarga. Struktur ini berisi tentang penjelasan yang meliputi bagian dari keluarganya seperti ayah, ibu, tanggal lahir, tempat tinggal, urutan anak yang keberapa, dan riwayat keluarga. 2. Latar belakang pendidikan. Struktur ini berisi mengenai riwayat sebuah pendidikan yang sudah dilalui dan digapai sampai sekarang dan disertai dengan tahun, nama sebuah sekolahnya, dan biasanya ditulis dalam bentuk paragraf yang baru. 3. Latar belakang prestasi. Di dalam struktur ini berisi tentang seluruh prestasi yang sudah digapai dan sudah dilalui sejak penulis masih kecil sampai sekarang. 4. Latar belakang pekerjaan. Struktur ini berisi apabila kamu sudah atau sedang mencari pekerjaan lalu menuliskannya di dalam autobiografinya. 5. Latar belakang hasil karya. Bentuk dari struktur ini yaitu bagian utama buat mereka yang sedang bekerja. Kalau kamu masih jadi seorang pelajar, maka struktur ini gak harus ditulis. Kaidah bahasa autobiografi. Kata hubung atau penghubung yaitu berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain. Kata kerja yaitu suatu kelompok kata yang menjelaskan suatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Rujukan kata yaitu merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Keterangan waktu yaitu berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Manfaat teks autobiografi sebagai refleksi buat memahami masa lalu lebih baik. Membantu buat lupa atau beranjak dari kejadian buruk di masa lalu. Mengetahui tentang bagaimana orang lain menilai dirimu. Menyadari perubahan di dalam dirimu dari tahun ke tahun. Melihat kesalahan masa lalu dan memperbaikinya. Menjadi nilai lebih dalam profesionalitas. Cara membuat teks autobiografi. Ada beberapa urutan untuk membuat teks autobiografi dengan baik dan benar, yaitu 1. Membuat garis besar dari kisah hidup yang ingin Anda tulis. 2. Menentukan tujuan penulisan. 3. Mengumpulkan data dan informasi. 4. Menuliskan pengalaman dalam sebuah konteks pelajaran bagi orang lain. 5. Menyusun outline autobiografi dan mengembangkannya. Contoh teks autobiografi. Namaku Ardiansa atau biasa dipanggil Ardan oleh orang-orang di sekitarku. Aku mempunyai hobi menonton film action. Aku lahir di kota Bandung 30 Oktober 2000
dari pasangan Danang Triansah dan Lilis Kusumaningtyas. Kakakku bernama Kintan Ardeni yang sudah menikah dan kini tinggal bersama suaminya di Surabaya. Dia juga punya pasang adik kembar perempuannya bernama Alia dan Alma yang berusia 7 tahun. Aku pertama kali masuk sekolah di tahun 2006 sampai 2012 di SDN 1 Bandung Barat. Lalu setelah lulus melanjutkannya ke SMPN 2 Bandung dari tahun 2012 sampai 2015. Lalu melanjutkan sekolah lagi ke SMK N8 Bandung. Di SMA ini aku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, paskibra dan aktif dalam organisasi OSIS. Aku adalah anggota tim futsal SMK N8 Bandung dan beberapa kali menjuarai kejuaraan futsal, baik itu kejuaraan antar sekolah atau umum. Seperti juara 3 Piala Wali Kota Bandung, juara 3 Futsal Hartiknas Cup 2017, juara pertama Lampung Cup 2018, dan lain sebagainya. Aku mempunyai cita-cita dalam beberapa tahun mendatang dapat bergabung dengan tim nasional futsal Indonesia dan membawa harum nama bangsa dunia. 4. Teks ulasan buku atau resensi. Pengertian teks ulasan buku atau resensi. Ulasan buku atau resensi adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Kata resensi ini berasal dari kata bahasa Belanda, yaitu resensi, yang berarti membicarakan dan menilai atau beoordelen and besproken. Dari makna inilah maka media cetak Belanda menyediakan halaman atau kolom khusus sebagai wadah pembicaraan buku. Syarat ulasan buku atau resensi. Ada beberapa syarat dalam menyusun resensi, antara lain 1. Ada data buku meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. 2. Pendahuluannya berisi perbandingan antar karya sebelumnya, biografi pengarang atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. 3. Ada alasan singkat terhadap buku tersebut. 4. Harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Tujuan ulasan buku atau resensi agar bisa memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada suatu masyarakat atau si pembaca tentang isi buku yang diresensinya. Mengajak si pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat yang ada di dalam buku tersebut, agar memberikan suatu pertimbangan kepada si pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca atau diterbitkan, agar memberikan suatu jawaban mengenai sebuah pertanyaan-pertanyaan dari pembaca ketika buku baru diterbitkan, memberikan sugesti kepada pembaca apakah sebuah buku atau film patut dibaca atau ditonton. Manfaat ulasan buku atau resensi. 1. Bahan pertimbangan untuk memberikan sebuah gambaran kepada para si pembaca tentang sebuah karya dan untuk mempengaruhi mereka atas karya tersebut. 2. Nilai ekonomis untuk mendapatkan uang atau imbalan dari buku-buku yang diresensikan secara gratis dari si penerbit buku jika resensinya dimuat di koran atau majalah.
3. Sarana promosi buku. Buku yang diresensikan yaitu buku baru yang belum pernah diresensi. Oleh sebab itu, resensi merupakan suatu media untuk mempromosikan buku baru tersebut. 4. Pengembangan kreativitas. Untuk mengembangkan sebuah kreativitas dalam menulis, dalam membuat sebuah resensi, buku harus mempunyai sebuah unsur-unsur agar resensi tersebut jelas dan berkualitas. Struktur teks ulasan buku atau resensi. 1. Identitas. Dalam resensi mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung seperti yang tampak pada teks tulisan film dan lagu. 2. Orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. 3. Sinopsis. Berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. 4. Analisis. Berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. 5. Evaluasi. Berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Tahap pembuatan teks ulasan buku atau resensi. 1. Teknik cutting atau gluing. Teknik ini berarti merekatkan potongan-potongan tulisan. Potongan tersebut berupa materi yang menarik perhatian Anda, yang terdapat di dalam buku yang akan Anda resensi. Selain bagian materi yang menarik perhatian, bagian yang dipotong itu hendaknya mencerminkan gagasan-gagasan itu si penulis buku. Kumpulan potongan materi yang sudah terpilih itu lalu disusun dan dirangkaikan ke dalam sebuah susunan yang logis. 2. Teknik focusing. Teknik ini berkaitan dengan memusatkan perhatian kepada satu aspek tertentu yang disajikan dalam objek resensi. Pemusatan perhatian itu harus tetap berpangkal pada sesuatu yang menonjol dan menarik perhatian. 3. Teknik comparing. Teknik ini mengajak seorang peresensi untuk melakukan pembandingan atas hal-hal yang terdapat dalam objek resensi dengan sumber lain mengenai topik sejenis. Perbandingan itu dapat dilakukan atas dasar topik atau tema yang sama dari pengarang yang berbeda atau pengarang yang sama mengenai topik-topik yang berbeda. Contoh teks ulasan buku atau resensi. 1. Identitas buku. Judul Dialova. Penulis Dian Nuramedia. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Halaman 304 halaman. Cetakan 12 tahun 2005. ISBN 979-22-0760-0. 2. Pratinjau buku. Pada awalnya novel ini hanya sekedar hobi menulis saja dan selalu ingin mencoba hal yang baru. Penulis mulai mengawali menulisnya di masa SMP yang belum sempat terselesaikan dan sempat berhenti beberapa tahun hingga penulis mempunyai keinginan untuk meneruskan tulisannya di masa SMU. Cerita dalam novel ini merupakan imajinasi dari penulis sendiri. Tulisan ini kemudian dikirimkan ke salah satu penerbit, kemudian tanpa diduga novelnya diterbitkan dan menjadi novel bestseller di tahun 2005. Tahun ini juga diangkat ke layar lebar pada tahun 2007. 3. Isi. 4. Unsur intrinsik. Berisi tema, alur tema, cerita, latar atau setting, penokohan, sudut pandang, gaya penulisan, amanat.
5. Unsur ekstrinsik, berisi nilai moral, nilai sosial. 6. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, penulis benar-benar jelas dalam menggambarkan suatu suasana hati yang dialami masing-masing tokoh dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat membuat pembaca masuk dalam cerita. Kemudian pembaca akan hanyut dalam isi cerita dan turut merasakan perasaan tokoh tersebut. Kekurangan, novel ini hanya terdapat segi penggunaan bahasa saja. Bahasa yang digunakan dalam novel ini mutlak bahasa remaja sehari-hari. Jadi kurang memberikan pengetahuan tambahan bagi pembaca dalam aspek kosakata. 7. Kesimpulan atau sinopsis. Novel Dealova ini menceritakan tentang gadis tomboy dan jago main basket. Dia bernama Kara. Rambutnya panjang, tidak seperti kebanyakan pemain basket yang lain. Dia memiliki wajah yang manis dan seorang yang santai. Tapi kalau Kara marah, semuanya bisa gawat darurat. Kara sangat beruntung karena selain itu dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang sangat menyayanginya, namanya Tras. Teman-teman Tras juga perhatian kepada Kara, terutama teman Tras yang namanya Ibel, laki-laki yang jago main gitar dan menyukai warna biru. Ketika Iras harus melanjutkan studinya ke New York, Iras mempercayakan Kara kepada Ibel untuk menjaga adiknya. Selama dengan Ibel, Kara menganggapnya hanya sebagai kakak saja. Setiap perhatian lebih yang diberikan Ibel kepada Kara selalu ditanggapi dengan sikap biasa dan wajar layaknya seorang kakak yang memperlakukan adiknya dengan penuh perhatian. Di sisi lain, Kara disukai oleh Dira, seorang siswa baru di sekolahnya yang juga sama-sama jago main basket. Sikap Dira yang selalu membuat Kara kesal dan marah secara tidak sadar telah menghipnotisnya untuk selalu berada dekat dengan Dira. Walaupun sering membuat Kara kesal, tetapi Kara merasa kehilangan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu deskripsi. Deskripsi adalah suatu tulisan yang isinya menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu objek atau keadaan tertentu secara ringkas dan tepat. Pendapat lain mengartikan deskripsi adalah suatu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat agar dapat dipahami oleh orang lain yang tidak mengalami sendiri. Dalam hal ini, deskripsi adalah suatu jenis teks di mana ide utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Ciri-ciri deskripsi. Pada isi deskripsi terdapat penjelasan atau rincian mengenai objek, tempat, atau suasana tertentu. Deskripsi melibatkan panca indera. Deskripsi berisi gambaran sebenarnya mengenai suatu objek atau peristiwa secara detail. Deskripsi umumnya mengungkapkan ciri-ciri fisik objek, misalnya ukuran, bentuk, warna, dan sifat. Kata-kata dalam deskripsi selalu bermakna atau sifat atau keadaan. Struktur deskripsi terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan bagian deskripsi. Fungsi deskripsi. Pada dasarnya, deskripsi memiliki bentuk yang dapat mengkonfirmasikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dengan lengkap dan terperinci sehingga dapat digunakan secara rinci. Namun, deskripsi juga dapat melakukan analisis yang dapat disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata tertentu sehingga satu sama lain akan saling terikat dan berhubungan. Jenis deskripsi. Deskripsi subjektif, spasial, dan objektif. Berikutnya, buku harian. Buku harian adalah buku yang berisi tentang peristiwa menarik yang dialami oleh seseorang. Melalui buku harian, seseorang dapat mengungkapkan pengalaman, pikiran, dan perasaan yang dialami dengan menggunakan bahasa yang baik, benar, dan efektif. Ciri-ciri buku harian: bersifat pribadi, rahasia, dan tutup, muat kejadian dan peristiwa yang pernah dialami, muat waktu kejadian, lalu hari, tanggal, bulan, tahun kejadian, menggunakan bahasa ekspresif. Tujuan buku harian: pengalaman lucu, aneh, mendebarkan, mengharukan, memalukan, dan menyakitkan. Manfaat buku harian: terdapat beberapa manfaat buku harian, antara lain berlatih menulis setiap hari tanpa terasa, bisa menjadi bahan untuk membaca cerita pendek, autobiografi, biografi, dan novel.
Unsur-unsur buku harian terbagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erno Farifki Wicaksono dengan NPM 06 2020 1.07337. Saya akan mempresentasikan tentang karangan. Sebelum menuju ke jenis-jenis karangan, apa itu karangan? Karangan itu merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Yaitu pertama, masuki jenis-jenis karangan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 jenis karangan. Yaitu pertama, 1. Karangan deskripsi, 2. Karangan narasi, 3. Karangan argumentasi, 4. Karangan eksposisi, 5. Karangan persuasi. Pertama, karangan deskripsi, yaitu suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau menuliskan suatu objek atau benda pada para pembaca, seolah pembaca merasakan, melihat, serta mengalami sendiri topik dalam tulisan. Atau karangan yang memiliki isi tentang penggambaran pada suatu objek. Karangan deskripsi ini berusaha menggambarkan suatu objek sejelas mungkin hingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan juga merasakan apa yang dilukiskan penulis. Ciri-cirinya, yang pertama, melukiskan suatu objek dengan jelas pada para pembaca. Yang kedua, melibatkan panca indera. Yang ketiga, metode penulisan ini memakai cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis pada suatu objek. Nah, karangan deskripsi ini ada jenis-jenis karangan deskripsi, yaitu antara lain karangan deskripsi spasial, karangan deskripsi realistis, karangan deskripsi impresionatis, karangan deskripsi artistik atau impresionitik, yang terakhir karangan deskripsi ekspositori. Yang pertama, karangan deskripsi spasial, yaitu jenis karangan deskripsi yang menunjukkan objek dalam bentuk tempat atau ruang. Penulis bercerita atau menggambarkan suatu tempat atau ruang menurut keadaan nyata sehingga pembaca bisa membayangkan dengan jelas tempat yang dimaksud. Jenis karangan ini yang memberikan gambaran suatu hal yang atau benda yang dalam bentuk ruang atau tempat. Ini adalah contohnya karangan deskripsi, itu dengan tema dengan kelas. Baik, kita masuki karangan deskripsi realistis, yaitu jenis karangan deskriptif yang dijelaskan pada pembaca secara objektif. Cara penyampaikan karangan secara objektif bisa diartikan bahwa apa yang disampaikan kepada pembaca lewat karangan adalah nyata apa adanya. Penulis tidak menerangkan kesan atau opini pribadi terhadap objek yang diceritakan. Ini contohnya tentang sekolah. Baik. Selanjutnya, karangan deskripsi impresionatis, yaitu jenis karangan deskriptif ini yang memberikan gambaran suatu objek secara subjektif atau sesuai dengan apa yang dirasakan dan dilihat oleh penulis. Para membaca tidak perlu diperhatikan oleh penulis. Ini contoh tentang Taman Mini Indonesia Indah. Baik, lanjut. Selanjutnya, karangan deskripsi artistik atau impresionitik. Pengertiannya memberikan penekanan terhadap tanggapan emosional yang dirasakan oleh pembaca atau mendengarnya. Ketika menulis karangan ini, penulis berupaya untuk memberikan kesan terhadap para pembacanya. Oke.
Selanjutnya adalah karangan deskripsi ekspositori, yaitu karangan yang logis. Seringkali penulis hanya mendeskripsikan sebuah objek yang sesuai dengan apa yang terlihat, yang dirasakan oleh penulis saja, tidak mengutamakan tanggapan, emosi atau kesan pembaca. Selanjutnya itu karangan narasi, yaitu suatu bentuk karya tulis berupa serangkaian suatu peristiwa baik fiksi maupun fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis serta logis. Pada karangan ini ada tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan endingnya. Atau jenis karangan yang susun dengan metode cerita. Umumnya karangan narasi disusun dengan cara kronologis, mengandung plot atau rangkaian jalan cerita. Ada tokoh yang ceritakan. Karangan narasi ini berisi cerita, atau juga peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Ciri-cirinya: pertama, suatu cerita berupa cerita, peristiwa, pengalaman yang menarik pada pembaca. Kedua, sajikan dengan urutan kronologis yang amat jelas. Yang ketiga, terdapat konflik dan tokoh yang menjadi inti sebuah karangan. 4. Mempunyai setting yang disampaikan dengan jelas. Yang kelima, bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita yang disampaikan. Oke. Di sini ada pun jenis narasi, yaitu pertama narasi informatif, kedua narasi ekspositoris, yang kedua narasi artistik, yang keempat adalah narasi sugestif, ya kan? Dia kan menjalankan satu persatu. Apa sih narasi informatif? Narasi informatif itu suatu narasi yang mempunyai tujuan secara tepat dalam menyampaikan sebuah informasi mengenai suatu peristiwa atau suatu hal yang dimana berguna untuk memperluas dan menambah pengetahuan orang lain mengenai kisah seseorang. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang narasi ekspositoris. Nah, apa itu narasi ekspositoris? Itu merupakan serangkaian narasi yang dimana menceritakan tentang kisah seseorang dengan sangat informatif sehingga pembaca bisa dengan mudah dan jelas memahami apa yang dibahas atau diceritakan. Selanjutnya narasi artistik. Apa itu narasi artistik? Yaitu sebuah narasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu amanat tersembunyi yang diketahui oleh penulis, di mana akan ditujukan kepada para pembaca atau pendengar. Yang terakhir adalah narasi sugestif. Apa sih narasi sugestif? Yaitu narasi yang tulis berdasarkan hasil rekaan. Jadi ini berdasarkan hasil rekaan, imajinasi atau khayalan dari seorang penulis untuk memberikan suatu maksud tertentu kepada para pembaca. Ini satu contoh karangan narasi tentang R. Soekarno. Selanjutnya, karangan argumentasi, yaitu karangan yang memiliki isi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini memiliki tujuan untuk meyakinkan penulis supaya memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan si penulis, atau karangan yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat juga menolak pada suatu pendapat atau gagasan. Cirinya memiliki isi alasan atau pendapat penulis. Dengan argumentasi bertujuan mempengaruhi pembaca supaya menyetujui gagasan si pengarang. Ciri-cirinya: 1. Pertama, ada pendapat penulis mengenai suatu topik yang dibahas. Kedua, pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian fakta, data, contoh maupun grafik. 3. Memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca. 4. Pengarang menghindari keterlibatan emosi ketika menyampaikan pendapatnya.
Di sini ada jenis-jenis karangan argumentasi. Karangan ini dibagi menjadi dua, yaitu karangan argumentasi sebab akibat dan karangan argumentasi sebab akibat. Ini penjelasannya. Yang pertama, karangan argumentasi sebab akibat sebab. Jenis karangan ini berisikan paragraf yang diawali yang mendapat berupa akibat. Kemudian pada bagian akhir dijabarkan penyebab yang menimbulkan akibat tersebut. Kedua, karangan argumentasi sebab akibat. Karangan argumentasi ini diawali dengan beberapa pendapat yang merupakan sebab. Berdasarkan pendapat tersebut, kemudian menjadikan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan efek atau akibat dari sebab yang paparkan sebelumnya. Ini salah satu contoh karangan argumentasi. Baik, next. Selanjutnya, karangan eksposisi, yaitu karangan yang memiliki isi tentang penjelasan atau pemaparan mengenai informasi kepada pembaca. Tujuan karangan ini yaitu untuk memberikan informasi yang jelas-jelasnya kepada para pembaca, atau karangan yang berisi paparan memberikan data atau juga keterangan sebagai penjelas. Suatu karangan disebut sebagai eksposisi jika karangan itu berisi tentang uraian atau paparan pada suatu hal atau objek. Karangan ini memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, menyajikan sebuah informasi kepada para pembacanya. Kedua, informasi yang disajikan memiliki sifat fakta atau benar-benar jadi. Yang ketiga, tidak mempengaruhi para pembaca. Empat, jelaskan sebuah proses atau analisa pada suatu topik. Ini contohnya karangan eksposisi. Baik. Yang terakhir, karangan persuasi, yaitu salah satu bentuk karya tulis yang memiliki ajakan-ajakan terhadap para pembacanya guna melakukan atau mempercayai suatu hal. Sama halnya dengan jenis karangan argumentasi. Karangan persuasi dilengkapi dengan pendapat penulis yang lain juga dengan pembuktian supaya pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan si penulis. Karena sifatnya ajakan, karangan ini memiliki tujuan untuk menyakiti pembaca yang disampaikan si penulis tersebut untuk melakukan serta mempercayai sesuatu. Atau karangan juga disebut berisikan himbauan. Ciri-cirinya yang pertama, bersifat mengajak pembacanya. Kedua, mempunyai alasan berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga, berusaha menghindari konflik supaya pembaca tidak kehilangan kepercayaan. Keempat, berusaha mendapatkan kesepakatan juga kepercayaan antara penulis dan pembaca. Di sini memiliki ciri-ciri karangan persuasi. Satu persatu, yaitu pertama, persuasi propaganda. Jenis karangan ini adalah paragraf yang isinya bermaksud untuk mengaruhi pembacanya untuk mencari sesuatu, Beda dengan jenis karangan persuasi lainnya, paragraf ini memiliki keinginan yang kuat untuk mempengaruhi pembacanya. Karangan persuasi propaganda banyak ditemukan pada cetak seperti majalah, kabar, pamflet, dan sebagainya. Persuasi politik, yang kedua persuasi politik ya. Karangan persuasi politik merupakan karangan persuasi yang digunakan dalam bidang politik, seperti mengajak pembaca untuk berpartisipasi dalam bidang politik, maupun mengajak pembaca untuk bergabung ke dalam partai. Selanjutnya ada persuasi pendidikan, yaitu jenis karangan persuasi yang digunakan dalam bidang pendidikan. Paragraf ini biasanya berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Yang terakhir, persuasi advertensi. Persuasi advertensi adalah karangan persuasi yang digunakan dalam bidang periklanan. Jadi misalnya advertensi itu tidak periklanan saja, hanya tidak. Paragraf ini berfungsi untuk mempengaruhi calon konsumen untuk membeli barang jasa yang ditawarkan oleh penulisnya. Ini salah satu contoh paragraf persuasi. Oke, baik. Itu
saya akan berbicara tentang fabel. Nah, ini adalah sejarah awal mulanya cerita fabel. Saya akan jelaskan ya. Fabel ini pertama kali dari karya Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi ya, SMK apa? Sebelum Masehi ya. Cerita fabel merupakan salah satu kesusastraan dunia yang paling memiliki umur paling tua. Penulis pertama tercipta ini adalah seorang Buddha yang bernama Aesop Beauty pada tahun 1944. Aesop script die ersten Fabeln, die Fabel für alle Volksgenden Fabeldichter wurden und deren Wirkung bis in the modern Reich. Di sini ada tulisan fabel. Nah, fabel itu kan fabel. Ini kan fabel saya garis bawahi fabel. Ini kan fabel, ersten Fabel. Juga ini hanya Volksgenden Fabeldichter, itu fabel garis bawahi, oke? Oke. Dari awal adanya fabel ini merupakan suatu alat perantara yang paling tepat digunakan untuk menyampaikan suatu kebenaran. Nah, saat itu tidak mudah untuk dikatakan secara langsung, terutama bagi raja jelata. Setelah Aesop muncul kembali seorang pengarang fabel yang terkenal pada abad ke-1 Masehi yang bernama Petrus di Jerman. Di Jerman, cerita fabel tertulis dan juga digemari abad pertengahan atau Mittelalter. Kemudian kembang pesat pada masa reformasi, Reformation ya. Penulis fabel ada pengaruh pada masa itu bernama Martin Luther yang menggunakan fabel sebagai satu media yang digunakan untuk menyampaikan pandangannya mengenai politik dan juga kehidupan beragama. Namun, pada masa kekuasaan Martin Luther mengalami kemunduran yang terjadi pada zaman Barok. Namun, fabel kembali berkembang pesat di zaman penjaraan atau Aufklärung. Di zaman ini dapat penulis fabel yang paling terkenal dari negara Jerman, yaitu Lessing. Lanjut. Nah, apa itu fabel? Apa sih fabel itu, ya kan? Menurut Ensiklopedia Britannica, kata fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabula, yang aslinya punya arti hampir sama dengan mitos dalam bahasa Yunani. Fabel adalah bentuk narasi, biasanya menampilkan hewan yang berperilaku dan berbicara sebagai manusia, menyampaikan pelajaran moral dan seringkali dirumuskan secara eksplisit di bagian akhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya disebabkan oleh binatang, berisi pendidikan, moral dan budi pekerti. Menurut Kamus Oxford, fabel adalah sebuah cerita pendek, biasanya dengan binatang sebagai tokoh menyampaikan moral. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang digambarkan pada binatang. Tokoh utama fabel adalah hewan yang jinak dan hewan yang liar. Dan fabel itu mengapa tokoh hewan ya? Kata binatang dalam cerita fabel dengan mewakili kata manusia. Hewan di fabel diciptakan mampu bertindak seperti manusia, tapi tidak menghilangkan kata binatangnya. Kisah yang diceritakan dalam dongeng misalnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Untuk mengemari dongeng, membaca atau pendengar tidak perlu tahu semua tentang karakter. Hanya satu waktu yang penting. Karena alasan tersebut, hewan atau binatang sering digunakan sebagai tokoh dalam dongeng fabel dengan cara yang mudah dipahami karena selalu sama. Karakteristik hewan hampir selalu sama dari satu kisah fabel lainnya. Contoh watak hewan dalam fabel antara lain singa bersifat mulia, yang jago bersifat sombong, marah bersifat bangga, kancil bersifat cerdik, rupa bersifat licik, kuda bersifat pemberani, kura bersifat rendah hati, kodam bersifat kerja keras. Pada saat tokoh fabel bedakan menjadi tokoh yang baik dan akhir yang bahagia, tokoh yang jahat yang berakhir sengsara, mendapat akibat dari perbuatannya. Baik, lanjut. Nah, fabel memiliki ciri-ciri. Beberapa ciri-ciri yang menyebabkan fabel dari bentuk sastra yang lain. Pada jenis cerita fiksi, kisah nyata. Tokoh-tokoh biasanya para binatang. Tokoh para binatang gambarkan seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Tokoh para binatang
bisa berbicara seperti manusia. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain sebagainya. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kajian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat turutkan dari awal sampai akhir. Ciri bahasa fabel biasanya menggunakan kalimat naratif, kalimat langsung, bahasa percakapan. Nah, berikut penjelasan tentang sistem bahasa fabel, yaitu menggunakan bahasa kalimat naratif untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, menggunakan kalimat langsung berupa dialog para tokoh. Terakhir, menggunakan bahasa percakapan berupa kata-kata sehari-hari dalam situasi tak formal. Lanjut. Nah, ada ciri-ciri lain dari fabel. Apa itu? Tema cerita fabel didominasi tentang hubungan sosial. Tokoh-tokoh yang berperan dalam fabel adalah para binatang. Kata yang digambarkan oleh para tokoh atau binatang dalam fabel menyerupai karakter seperti baik, buruk, penyabar, pemarah, suka menolong, dengan tangan, keras kepala, cerdik, gols, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh fabel yang diperankan oleh para binatang dapat berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku layaknya manusia. Sudut pandang menggunakan dalam fabel adalah orang ketiga. Jalan cerita menggunakan alur munju runtut dari awal ke akhir. Konflik cerita fabel meliputi permasalahan dunia binatang yang memulai kehidupan manusia. Fabel dilengkapi dengan penggunaan latar tempat hutan, sungai, gunung, pepohonan, bebatuan, padang rumput, gua, semak, dan sebagainya. Antar waktu, pagi, siang, sore, malam. Latar sosial, dan latar emosional. Ciri bahasa dalam fabel bersifat naratif atau berurutan, berupa dialog yang mengandung kalimat langsung dan menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Terakhir, mengandung amanat dan pesan beragam untuk pembaca. Kita next. Oke, nah jenis-jenis fabel. Yang pertama, fabel klasik. Fabel klasik adalah cerita dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang tidak diketahui kapan waktu kemunculannya. Fabel klasik diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, cerita Kancil dan Buaya, Helen dan Elang, Aku dan Elang, Hutan Belang juga, dan lain sebagainya ya. Nah, ciri-cirinya apa? Contohnya sebagai berikut ya. Cerita fabel klasik biasanya sangat pendek. Tema yang diangkat, fabel klasik sangat sederhana. Fabel klasik syarat dengan pesan moral atau petua pada pembacanya. Tokoh hewan, fabel masih memiliki sifat hewani. Yang kedua, fabel modern. Fabel modern yaitu cerita yang kemunculannya belum terlalu lama, di mana pembuatannya memiliki ekspresi kesetaraan dan penulisan. Nah, ciri-cirinya yaitu cerita fabel modern bisa panjang atau pendek. Tema ceritanya cenderung lebih rumit. Karakteristik tokoh fabel modern dibuat unik. Fabel modern kadang epik atau saga. Dan fabel tersebut adalah memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol binatang-binatang. Biasanya adalah struktur teks secara fabel. Nah, struktur teks ini memiliki yang unik dan berbeda dengan jenis dongeng lainnya. Oke, sini ada orientasi, komunikasi, resolusi, ada kode. Saya akan jelaskan masing-masing. Pertama, orientasi. Apa sih orientasi? Yaitu bagian cerita fabel yang memperkenalkan tokoh dalam cerita. Memperkenalkan tokoh dalam cerita ya. Tempat, waktu, setelah orientasi, fabel masuk berikutnya itu komplikasi. Komplikasi yaitu bagian fabel yang menceritakan tentang tokoh utama yang berhadapan dengan suatu masalah. Ini merupakan bagian inti dari cerita fabel. Selanjutnya adalah resolusi, yaitu bagian cerita fabel yang menjelaskan tentang pemecahan masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Biasanya, fabel menceritakan tokoh utama memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Dan terakhir, kode, yaitu bagian cerita fabel yang menjelaskan jadinya perubahan pada setiap tokoh. Pada bagian ini juga berisi pelajaran atau pesan moral yang dapat dipetik oleh pembaca. Baik.
Ini adalah satu contoh fabel. Baik. Ya. Apa sih bedanya fabel klasik dan fabel modern? Nah, kalau fabel klasik itu sudah ada sejak zaman dahulu. Seperti wah ini nama tua masih melekat. Sedangkan fabel modern dibuat oleh pengarang sebagai ekspresi keseraan, karakter atau tokoh unik bahkan aneh. Oke. Jika salah kata maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hariskullah dengan nomor NPM 06 2020 10736. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sketsa karakter dan komik. Sketsa karakter. Sketsa karakter adalah menggambarkan secara singkat karakteristik orang tertentu. Anda biasanya dapat menemukan jenis tulisan seperti ini dalam koran-koran dan buletin humor. Sketsa tersebut akan menunjukkan sebuah karakter seseorang bisa dikaitkan dengan pekerjaannya ataupun yang lainnya. Sketsa karakter sendiri dibagi menjadi dua jenis. Pertama, karakter yang melibatkan penciptaan. Ini umumnya menggunakan pertanyaan dan jawaban dan ditulis dengan tulisan kreatif Anda sendiri. Kedua, karakter yang melibatkan penciptaan sketsa karakter-karakter penulisan lain. Hal ini biasanya dirancang untuk membantu Anda dalam membuat karakter Anda sendiri. Manfaat sketsa sebagai media latihan untuk dapat menggores dengan lancar, bebas, dan spontan sesuai dengan suatu bentuk objek yang dipilih. Sebagai media untuk sebuah studi bentuk, proposal, anatomi, komposisi, dan sebagainya dalam mempelajari suatu objek yang diinginkan. Sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan sebuah ide atau gagasan yang akan dituangkan dalam suatu karya seni rupa, misalnya berupa desain, lukis, patung, dan sebagainya. Sebagai sebuah media ekspresi dalam bentuk seni sketsa murni. Fungsi sketsa karakter dapat meminimalisirkan suatu kesalahan dalam menggambar atau melukis, memberikan suatu gambaran mengenai suatu tema gambar atau lukisan, dapat mempertajam sebuah pengamatan seorang pelukis, dapat meningkatkan sebuah kemampuan seorang pelukis, terutama dalam hal mengkoordinasi suatu hasil pengamatan dan juga keterampilan tangan. Unsur-unsur sketsa karakter. 1. Garis. Garis dalam sketsa ini terdiri dari suatu garis datar, vertikal dan horizontal, dan garis melengkung. Garis inilah yang dapat membentuk bidang pada gambar. 2. Bidang. Bidang yang terbentuk dari sebuah garis-garis yang dapat disatukan. Pada hakikatnya, bidang ini juga dapat menjelaskan bagian kecil dari sebuah gambar yang dibuat karena merupakan suatu bagian dari bentuk. 3. Bentuk. Bentuk ialah sebuah gabungan dari beberapa bidang, sehingga gambar akan dapat memiliki arti, makna, atau dapat dikenali. Bentuk ini sudah terlihat sangat utuh sebagai sebuah gambar yang dapat menerangkan tentang suatu benda ataupun keadaan. 4. Warna. Warna yang dapat terbentuk dari sebuah sketsa yaitu hitam dan putih. Kombinasi warna hitam dan putih ini juga dapat menghasilkan warna abu-abu sebagai salah satu efek gelap dan terang dari sebuah gambar atau adanya efek dari pencahayaan. 5. Efek pencahayaan. Efek pencahayaan merupakan sebuah objek yang dapat diberikan supaya sebuah gambar yang dihasilkan terlihat tegas. Efek ini juga sangatlah penting supaya suatu gambar tidak hanya sebagai kumpulan garis-garis biasanya yang dapat disatukan dan menghasilkan bentuk, akan tetapi lebih dapat mempertegas dan memperjelas gambar sketsa. Tujuan sketsa gambar. Merekam sesuatu yang dapat dilihat oleh seniman. Merekam atau juga mengembangkan sebuah gagasan untuk dipakai. Dapat digunakan sebagai cara yang singkat untuk menggambarkan citra gagasan atau prinsip. Jenis sketsa karakter. 1. Gambar garis besar. Gambar garis besar merupakan salah satu jenis sketsa yang hanya berupa garis besar yang dapat membentuk garis besar dan rincian gambar secara sederhana. Gambar garis besar ini bukanlah sebuah gambar yang selesai sehingga bisa disebut juga sebagai pola awal dari sebuah gambar. 2. Sketsa cepat.
Berbeda dengan gambar pada garis besar, sketsa cepat merupakan sebuah gambar garis besar yang sudah selesai. Pada sketsa cepat ini, gambar juga sudah berwujud bentuk dari gambar. 3. Studi citra. Studi citra hanya berupa sebuah gambar coretan dengan cepat dan menunjukkan suatu bentuk gambar secara global. Jenis sketsa ini masih kurang terperinci dalam suatu penataan pencahayaan, tetapi sudah menunjukkan sebuah bentuk gambar. Teknik membuat sketsa. Arsir merupakan salah satu teknik dalam membuat sketsa dengan cara mengarsir dengan sebuah garis-garis murni saja. Doodle merupakan suatu teknik dalam hal pembuatan sketsa yang hampir juga sama dengan teknik arsir. Namun pada teknik ini pada garis-garisnya diperhalus lagi sehingga terlihat samar-samar. Teknik pointillist. Teknik pointillist ialah suatu teknik dengan menggunakan beberapa titik-titik. Titik-titik yang dapat digabungkan ini dapat menghasilkan sebuah bidang serta bentuk dengan pola gelap dan terang. Aturan membuat sketsa. 1. Membuat kerangka gambar. Di antaranya terdiri dari sebuah garis vertikal, garis horizontal, dan garis lengkungan. 2. Membuat garis sekunder. Misalnya seperti dapat membuat suatu kerangka persegi atau lingkaran secara tipis. 3. Menebalkan garis pada sketsa jika memang sudah tepat sesuai dengan suatu keinginannya. Komik. Komik adalah cerita bergambar yang disusun dari gambar-gambar tidak bergerak sehingga membentuk suatu cerita yang mudah dipahami. Komik termasuk dalam karya seni karena membutuhkan keterampilan dalam menggambar dan menyusunnya sehingga bermakna. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Fungsi komik sebagai sarana memberi informasi dan edukasi, media yang dapat menghibur bagi pembaca, melakukan pengungkapan ekspresi atau pesan penulisan kepada khalayak ramai. Ciri-ciri komik. 1. Berfungsi untuk menyampaikan cerita yang mengandung pesan dan informasi dengan menggunakan teks dan gambar. 2. Gambar dan teksnya proporsional sehingga membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. 3. Menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dipahami. Tujuan komik untuk mengembangkan kreativitas seseorang dengan menggunakan gambar serta mengembangkan daya imajinasi. 2. Untuk mengaplikasikan seni ke dalam komik atau karikatur. 3. Untuk menjadi hiburan masyarakat yang membacanya. Jenis komik. 1. Komik strip atau komik potongan adalah jenis komik yang umumnya hanya terdiri atas 3-6 panel. Komik ini mengandung potongan atau penggalan cerita dengan alur yang pendek. 2. Kartun adalah jenis komik yang berupa gambar sejumlah tokoh yang digabung dengan unsur tulisan. Umumnya tujuan komik kartun ini adalah sebagai sindiran, kritik, atau sekedar humor semata. 3. Komik tahunan adalah jenis komik yang penerbitnya hanya setahun atau beberapa tahun sekali. Biasanya komik jenis ini berupa kisah terbaik dari suatu serial dan sebagainya. 4. Komik online adalah jenis komik yang diakses dengan menggunakan jaringan internet. Pembagian komik berdasarkan jenis cerita. Komik edukasi. Komik edukasi memiliki dua fungsi. Pertama adalah fungsi hiburan. Kedua dapat dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung untuk tujuan edukatif. Hal ini karena kedudukan komik yang semakin berkembang ke arah yang baik karena masyarakat sudah menyadari nilai komersial dan nilai edukatif yang biasa dibawanya. Komik promosi atau iklan. Komik juga mampu menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia anak, sehingga muncul pula komik yang dipakai untuk keperluan promosi sebuah produk. Visualisasi komik promosi ini biasanya menggunakan figur superhero. Komik wayang. Komik wayang berarti komik yang bercerita tentang cerita wayang, yaitu Mahabharata yang menceritakan perang besar antara Kurawa dan Pandawa, maupun cerita Ramayana yang bercerita tentang penculikan Dewi Sinta. Komik jenis ini di Indonesia Timur muncul di tahun 60 sampai 70-an dengan beberapa komik
yang mengawali masa ini yaitu lahirnya Gatot Kaca atau Kengpo, Raden Palasara karya Lonlo, Mahabharata karya R.A. Kosasi yang sangat terkenal terbitan Melodi dari Bandung. Komik silat. Komik silat sangatlah populer karena tema-tema silat yang didominasi oleh adegan naga atau pertarungan sampai saat ini masih menjadi idola. Misalkan Jepang dengan ninja dan samurainya, atau Cina dengan kungfunya, sebut saja Naruto.